Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Aspek Teknikal dalam Studi Kelayakan Bisnis yang diampu langsung oleh Ibu Larasati Widyoning Tias, Magister Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Novidatul Ramadhani, 2. Pentana Anggun Setiani, 3. Reni Ika Agustina, 4. Saya sendiri Umar Abdul Aziz, 5. Valentina Arif Dia Widya Putri, 6. Muhammad Akma Al-Faruq. Aspek teknikal adalah aspek dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini adalah suatu usaha mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknikal, biaya-biaya produksi dari berbagai alternatif, dan menilai pemenuhan dan penyediaan alternatif. Aspek teknikal ini merupakan lanjutan dari aspek pemasaran, di mana kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasarannya. Di dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, aspek ini perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar, karena jika mengalami kesalahan dalam menentukan aspek ini, maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan. Tujuan analisis teknikal produk dalam studi kelayakan bisnis. Analisis teknikal ini perlu dilakukan dengan baik. Tujuannya agar tidak terjadi kegagalan proyek, baik kegagalan jangka pendek maupun kegagalan jangka panjang. Dalam studi kelayakan bisnis, tidak ada ukuran baku dalam menilai kelayakan teknikal. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan membandingkan dan menggunakan pengalaman proyek lain yang sejenis, merupakan hal yang sangat membantu dalam mengambil keputusan teknikal. Untuk membuat analisis teknikal yang baik, diperlukan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan informasi tersebut dapat berupa informasi produk, informasi bahan baku, dan lain-lainnya, di mana informasi tersebut akan menjadi alat untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Metode untuk menentukan besarnya skala produksi. Luas produksi adalah jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Perusahaan tidak selalu memaksimalkan luas produksi karena ada faktor-faktor yang membatasi luas produksi perusahaan. Luas produksi ditentukan oleh kemungkinan pangsa pasar atau market share yang dapat diraih, yaitu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dari peralatan yang dimiliki. Dalam teori manajemen produksi terdapat beberapa metode untuk menentukan luas produksi optimal, yaitu A. Pendekatan konsep biaya marginal atau marginal cost, dan pendapatan marginal atau marginal revenue. Untuk mendapatkan suatu laba yang maksimal, perusahaan akan meningkatkan produksi hingga mencapai titik biaya marginal sama dengan jumlah pendapatan marginal. Dalam istilah bidang ekonomi, pendapatan marginal disebut sebagai MR atau marginal revenue, dan biaya marginal disebut dengan MC atau marginal cost. B. Pendekatan titik impas atau break-even point. Dengan diketahuinya titik impas, maka perusahaan dapat menentukan luas produksi minimal agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Jika market share atau kapasitas teknis tidak mampu memenuhi titik impas, maka perusahaan akan mengalami kerugian. C. Metode program linear atau linear programming. Metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Jika produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, maka digunakan pendekatan grafik. Dan untuk produksi lebih dari dua jenis dapat digunakan metode simplex. Ketelitian dan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan analisis teknikal tergantung pada jenis proyek, teknologi yang dipakai, kompleksitas produk yang dihasilkan, alternatif teknikal yang dipergunakan, misalnya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya, serta ketelitian dalam memperkirakan biaya yang akan terjadi. Kurang telitinya analisis teknikal mengakibatkan terjadinya masalah kekurangan keuangan. Akibat lebih lanjut adalah kemungkinan proyek gagal dalam jangka panjang. Ketidaktelitian dalam melakukan analisis teknikal juga bisa menghasilkan kesalahan dalam memperkirakan biaya proyek, baik yang menyangkut biaya tetapnya maupun modal kerja.
Selain itu, bisa pula terjadi penyimpangan perkiraan biaya masa operasi percobaan dan biaya produksi dari kenyataan. Karena itu, analisis teknikal yang baik harus dilakukan untuk membuktikan bahwa secara teknikal proyek layak dikerjakan dan hal tersebut selanjutnya dapat mendukung kelayakan proyek secara ekonomi. Analisis teknikal. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknikal, biaya-biaya produksi dari berbagai alternatif, dan menilai pemenuhan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan teknikal proyek tersebut pada berbagai alternatif. Pada dasarnya, analisis teknikal bertujuan untuk menggali informasi mengenai estimasi biaya teknis proyek untuk yang meliputi 1. Investasi tetap, 2. Biaya dan pengeluaran produksi, 3. Biaya masa percobaan dan atau uji coba, 4. Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan proyek. Ada beberapa variabel penting yang harus diperhitungkan dalam perusahaan sebelum menentukan lokasi yang tepat yang dapat meminimumkan biaya untuk proyek tersebut, antara lain adalah ketersediaan bahan mentah, letak pasar yang dituju, sumber energi, suplai tenaga kerja, fasilitas transportasi, iklim dan keadaan tanah, adat istiadat masyarakat setempat, serta rencana perusahaan di masa depan. Selanjutnya, aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis. Contoh beberapa aspek teknik yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, rencana produksi. Setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah tersaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Umumnya, untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan. Tahapan tersebut meliputi diantaranya menentukan ide produk dan seleksi, membuat desain produk awal, membuat prototipe dan pengujian, dan pengimplementasi. Yang kedua, strategi bisnis. Agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan, yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek keuangan dan sebagainya. Yang ketiga, aspek produksi. Selanjutnya, proses produksi yaitu mulai dari pembuatan produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Contoh pada proses produksi yang digunakan jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Misalnya, dalam satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses satu batch produk tertentu, lalu dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Peralatannya tentu terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi multipurpose agar lebih fleksibel dan dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Yang keempat, volume produksi. Kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan menjadi aspek teknis dan teknologi yang tergantung pada beberapa pilihan sistem yang digunakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Contoh beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama teknologi perusahaan, yang kedua pemilihan mesin dan peralatan, dan yang ketiga aspek kualitas dari teknologi. Untuk yang pertama yaitu teknologi perusahaan. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai seperti dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan juga manfaat ekonomi yang kelak diharapkan. Yang kedua yaitu pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi dan proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut.
Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas, penunjang, dan desain engineering yang diperlukan dalam menunjang kegiatan produksi sesuai dengan studi kelayakan yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen ataukah tidak. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi seperti perencanaan, perbaikan, dan juga pengendalian mutu. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada, mutu dari sebuah produk tidak akan berkurang dan seharusnya semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Studi kasus analisis studi kelayakan usaha pendirian home industry. Studi kasus pada home industry coklat Caisi, Kademangan, Blitar. Sumber Jurnal Administrasi Bisnis Vol 23 nomor 1. Penulis Abidatul Afiyah Muhammad Saifi Dwi Atmanto. Profil home industri coklat Caisi. Kegiatan operasional industri coklat terutama di Kota Blitar, Jawa Timur membuahkan inspirasi bagi masyarakat untuk berinovasi dengan mendirikan home industri yang bergerak di bidang coklat. Salah satunya yaitu home industri Caisi. Jumlah produksi coklat bubuk maupun coklat batang sesuai dengan banyaknya jumlah permintaan pasar. Hal tersebut dikarenakan home industri coklat Caisi hanya memproduksi sesuai dengan banyaknya permintaan untuk mengurangi risiko kerugian. Home industri coklat Caisi dalam usahanya masih terus-menerus melakukan inovasi dan pengembangan mengingat usaha ini masih dalam tahap perintisan. Pendirian home industri coklat ini diharapkan lebih menarik minat para konsumen sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan laba usaha dengan produk yang lebih bervariasi. Studi kasus hasil pembahasan terhadap aspek teknis studi kelayakan bisnis. Lokasi produksi home industri coklat Caisi beralamat di lingkungan Jaten RT 01 RW 01 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan produksi yaitu bubuk coklat dan coklat blok. Bahan tambahan berupa gula, susu atau creamer, crispy, blueberry, strawberry, dan mentega. Bahan penolong digunakan dalam proses pengemasan produk antara lain aluminium foil, plastik, dan stiker kemasan, serta lem. Peralatan produksi berupa mesin penggiling bubuk coklat, mesin perekat plastik, kulkas, kompor gas, panci, baskom, timbangan, cetakan coklat, dan gunting. Proses produksi yang dilakukan masih sederhana dan secara manual, mengingat usaha ini belum mempunyai alat teknologi yang mendukung sehingga masih mengandalkan tenaga manusia. Tanggapan analisis teknis dan produksi menunjukkan bahwa kondisi tempat serta peralatan produksi tetap bersih dan terjaga kualitasnya serta memenuhi kapasitas produksi. Saran, sebaiknya kegiatan home industri coklat Caisi terus dikembangkan karena layak untuk dilakukan. Dilihat dari segi proyeksi permintaan yang cenderung semakin meningkat sehingga menjadikan prospek usaha yang bagus dan perlu adanya klarifikasi tenaga kerja dalam proses
recruitment, serta pelatihan tenaga kerja sebaiknya terus dilakukan secara intensif sehingga kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen tetap terjaga. Demikianlah hasil kerja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا